Oke teman-teman, perkenalkan nama saya M. Rizky, saya dari Universitas Bumigora. Jadi di course D0188 kali ini kita akan membahas tentang section 6.5 ya. Dimana itu membahas tentang troubleshooting containers. Jadi di sini kita akan melakukan troubleshoot ke aplikasi Coach API. Di aplikasi ini mengandung beberapa komponen. Yang pertama itu komponen Coach API version 1 service, dimana dia adalah API Coach versi pertama atau versi 1 gitu, version 1. Yang kedua itu Coach API version 2 service, dimana dia adalah API Coach versi 2 atau versi 2. Kemudian yaitu ada Coach UI service, dimana dia menerima Coach API version sebagai environment variable-nya. Jadi Coach UI container itu akan memulai Nginx proxy dan melakukan beberapa tugas berikut. Oke, jadi yang pertama itu adalah dia akan melayani aplikasi webnya. Kemudian dia akan bertindak sebagai proxy terbalik, untuk merutekan permintaan UI atau UI request ke versi yang ditulis di Coach API version environment variable-nya. Jadi disesuaikan dengan Coach API version di environment variables-nya, seperti itu. Outcome dari lab ini, kamu harusnya bisa untuk mengecek container log, menjalankan command container, melakukan troubleshoot container networking problem, mengkonfigurasikan container menggunakan environment variables, kemudian mengkonfigurasikan container dengan menimpa container configuration files dengan host files. Nah, kita jalankan saja di sini. Kita ketik aja labstar troubleshooting lab. Jadi di sini dia akan melakukan observe atau evaluasi gitu kan. Kita buka saja tab baru sini. Sorry. Oke, instruksi pertama itu verifikasi container di bawah ini dijalankan dengan konfigurasi di bawah ini juga. Pertama itu container Coach API version 1 dan Coach API version 2 itu menggunakan container image ini yang ini. Kemudian container Coach UI itu formappingnya 3000.2.8080. Container image-nya ini, dan environment variables-nya itu Coach API version 2. Jika beberapa container itu hilang, baca container logs untuk menentukan apakah kontainer dihentikan dihentikan ketika dia memulai, lalu fix isu dan jalankan kontainer. Gunakan petunjuk di bawah ini katanya untuk mengidentifikasi dan lakukan fix problem. Oke, yang pertama itu jalankan perintah postman ps dengan option min a, yaitu untuk menampilkan semua gitu, all, untuk melihat mana kontainer yang dihentikan. Tulis saja sini postman ps min a. Nah, di sini kita cari yang exited.
Nah, yang ini exited nih, yang paling bawah, yaitu Coach API version 2 katanya. Sorry, Coach UI yang ini paling bawah. Di Coach UI itu gagal untuk di start katanya. Kemudian instruksi selanjutnya, baca Coach UI logs dengan perintah Podman logs untuk melihat apakah melihat error ketika kontainer dimulai. Kita tulis saja sini Podman logs quotes UI. Sorry, tipe guys. Oke. Jadi di sini dia error ini katanya host not found in upstream Coach API version 1. Jadi kontainer ini gagal karena nginject proxy di Coach UI itu, kontainer Coach UI itu nggak bisa nge-resolve Coach API version 1 hostname ke API address seperti itu. Nih, jadi dia nggak bisa nge-resolve hostname dari Coach API version 1 ya. Kemudian gunakan Podman inspect command untuk menentukan Podman network yang digunakan oleh kontainer itu untuk berkomunikasi. Intinya kita ngecek network dari masing-masing kontainer di sini guys. Pertama itu kita ngecek si Coach API version 1-nya, network namanya yang mana. Ini kita copy aja, kita pakai yang syntax. Nah, seperti itu. Kemudian kita inspect si version 2-nya juga. Troubleshootingnya itu. Kemudian kita lakukan juga untuk Coach UI-nya. Nah, di sini kita bisa lihat guys. Jadi Coach API version 1 itu punya network yang namanya troubleshooting strip lab. Begitu juga Coach API version 2. Nah, masalahnya di Coach UI-nya itu dia missing katanya di sini. Coach API container is missing troubleshooting lab network. Dan dia tidak bisa nge-resolve Coach API version 1 dan Coach API version 2 hostname. Nah, gimana caranya? Katanya di sini kita harus hapus dulu Coach UI kontainer yang sekarang. Gimana caranya? Itu dengan podman rm Coach UI. Oke, berhasil terhapus. Kemudian kita buat lagi kontainer Coach UI-nya. Dan lampirkan dia ke network troubleshooting lab seperti version 1 sama version 2 API-nya tadi. Kita copy saja ini. Jadi untuk komen itu dia run terus dia di detach mode di background untuk runnya, terus namanya Coach UI, terus portnya 3080 seperti yang di atas itu dilampirkan di atas. Untuk environment variable-nya kita nambahin Coach API versionnya versi 2. Networknya, nah di sini kita tambahin networknya di sini kita tambahin troubleshooting strip lab. Untuk kontainer image-nya yang ini. Kita enter aja. Oke, sudah dijalankan.
Kemudian kita verifikasikan Coach UI kontainernya itu sudah di start, sudah di running dengan cara Postman PS comment. Oke, kita lihat di sini Coach UI. Oke, tidak exited sepertinya. Dan kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Pastikan Nginx reverse proxy itu bisa merutekan request ke kedua versi dari Coach API-nya, jadi yang versi 1 yang versi 2 juga. Nah, Nginx reverse proxy ini harusnya kontainer Coach UI ini harusnya bisa merutekan request seperti indikasi di bawah ini, tabel di bawah ini. Jadi dari http://localhost 80/api/version1/coach ini dia merutekan ke sini. Oke, coach strip API version 1 bla bla bla. Begitu juga yang version 2. Lanjut, Coach UI logs. Jadi Coach UI logs ini menyediakan beberapa network informasi yang kamu mungkin membutuhkan. Lakukan beberapa konfigurasi modifikasi di Coach UI container. Gunakan bind mount untuk mereplace file ini, nginx.config ini di dalam Coach UI container dengan modifikasi file ini lah jika itu dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Gunakan Postman exec untuk menjalankan Postman exec command untuk menjalankan curl command dari Coach UI container untuk menguji version 1 dan versi 2 nya itu udah dipetakan. Gunakan localhost hostname untuk mengetes Nginx mapping. Nah, gunakan silent option dengan cara -s gini dengan curl command untuk ngeprint ya, untuk menampilkan output gitu. Hanya output yang ditampilkan. Kita ngetes dulu untuk version 1 itu udah bisa dipetakan atau belum, udah bisa work atau belum. Kita copy aja sini. Nah, dia aman guys ya. Jadi dia keluar respon sini. Ada respon yang ditampilkan dari API-nya. Dia kayak seperti berupa JSON gitu responnya. Lanjut, kita tes yang version 2 lagi, dia bisa dijalankan atau belum. Kita tes, kita copy terus paste. Nah, di sini dia nampil ya, katanya 502 bad gateway, jadi dia gagal di sini. Nah, errornya berarti bahwa Nginx sudah memetakan ya, tapi requestnya udah dipetakan, tapi dia nggak dapat respon guys dari API service yang Coach API versi 2 seperti itu. Nah, lanjut kita harus menginvestigasi kalau Coach API version 2 service ini menggunakan port yang berbeda dari yang seharusnya. Jalankan Postman logs commands pada Coach API version 2 container untuk melihat port atau mencari port yang digunakan untuk servisnya. Kita tes ya. Menggunakan command Postman logs Coach API version 2.
Kita lihat portnya. Nah di sini tampil guys, portnya itu 8081, dia menggunakan 8081. Oke lanjut, kita baca Codes UI Container Engine konfigurasi di file ini, file /etc/nginx/nginx.conf itu. Kita copy saja ini komennya. Jadi di sini kita ngecek apakah di konfigurasinya itu sama dengan port 8081. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa portnya itu 8080, tidak cocok dengan yang digunakan oleh servisnya. Harusnya 8081 di situ kan. Di sini dia mengatakan kalau mapping for version to request itu 8080, dimana poinnya itu salah karena yang ditampilkan ketika kita melihat logsnya itu 8081. Nah kita baca dulu salinan yang terbaru dari Nginx konfigurasi di patch berikut. Ini kita pakai command cat. Nah, yang benar katanya itu 8081 di sini, guys. Iya, version 2-nya. Kemudian kita hapus Codes UI dengan menjalankan Podman RM menggunakan mainf atau force gitu dipaksa. Biar dia dihapus dan dihentikan sekaligus. Oke, sudah dihapus dan dihentikan. Kita buat ulang Codes UI kontainernya itu dengan menimpa atau memperbarui ini file ini dengan konfigurasi terbarunya seperti itu. Menggunakan bind mount guys ya, dengan cara -2 j option ini, opsi -2 j. Kita copy saja komennya. Untuk komennya itu seperti ngeran biasa guys ya. Jadi ada namanya, terus ada portnya, terus environment variablesnya, terus networknya apa. Nah kemudian kita masukin konfigurasinya seperti yang di sini. Kemudian container image-nya. Jangan lupa dengan ini ya, opsi -2 j-nya. Oke, sudah dijalankan. Kita konfirmasikan apakah aplikasi bisa diakses menggunakan web browser pada localhost 3000. Kita buka browser sini. Seperti masih berjalan sebelumnya. Kayaknya dipetakan ke. Oke guys, ternyata tinggal di refresh aja guys, soalnya browsernya masih menyimpan cache yang web sebelumnya. Jadi localhost 3000 tuh pernah dipakai sebelumnya, cuman sudah dimatikan. Nah masalahnya bukan di bukan di kontainernya atau apanya, cuma di refresh aja guys, bakal muncul dia. Oke, kita lanjut.
Oke, sepertinya sudah kelar labnya. Kita langsung komen di terminal ini, komen lab finish troubleshooting. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.